Coba deh bayangin, mengukur keliling planet kita 1.000 tahun yang lalu. Tanpa satelit, tanpa GPS, tapi hasilnya bisa akurat banget. Oke, kita bakal bahas kisah yang luar biasa ini. Lihat deh peta dunia yang umurnya udah 1.000 tahun ini. Ini dari manuskrip seorang ilmuwan hebat, Al-Biruni. Sekilas, bentuknya mungkin bikin kita kepikiran soal sesuatu yang sering kita lihat di internet. Yah, teori bumi datar. Tapi pertanyaannya, beneran nih, ini peta bumi datar? Jawabannya, mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya adalah bukan. Yang kita lihat ini tuh, percaya atau enggak, peta dari bumi yang bulat. Yah, beneran ada nggak salah dengar. Ini adalah sebuah mahakarya kartografi yang canggih banget buat zamannya. Nah, kuncinya tuh ada di sini, proyeksi peta. Jadi gini, semua peta datar yang pernah kita lihat, entah itu di buku atau di HP, itu semua namanya proyeksi. Semuanya itu upaya untuk ngepres permukaan bola 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Google Earth itu kan globe 3D, jadi bentuknya asli, nggak ada distorsi. Sementara Google Maps itu proyeksi 2D-nya. Emang lebih gampang buat navigasi, tapi ya itu pasti ada distorsinya. Peta Al-Biruni ini, ya kayak Google Maps, sebuah proyeksi yang cerdas, bukan gambar literal. Nah, Al-Biruni ini nggak asal-asalan milih proyeksinya. Dia pakai metode spesifik namanya proyeksi azimut. Tujuannya apa? Buat mengukur jarak cara akurat dari satu titik pusat. Saking kerennya teknik ini, sampai sekarang masih dipakai loh sama insinyur radio, dan bahkan jadi inspirasi buat logo PBB. Jadi jelas ya, ini bukan peta bumi datar. Soalnya gini, buat ilmuwan kayak Al-Biruni 1.000 tahun lalu, perdebatannya itu bukan lagi soal apakah bumi itu bulat, tapi seberapa besar ukurannya. Ide soal bumi bulat itu sendiri udah ada jauh lebih lama. Pemahaman ini tuh nggak muncul gitu aja loh. Awalnya dari intuisi matematis Pitagoras, terus dikuatin lagi sama bukti-bukti pengamatan cerdas dari Aristoteles, puncaknya ya Eratosthenes. Dia orang pertama yang bener-bener coba ngukur bumi secara ilmiah. Metodenya Eratosthenes ini jenius banget. Dia ngebandingin bayangan di dua kota yang beda di waktu yang persis sama. Cuma modal sudut bayangan sama jarak antar kota, dia bisa loh ngitung keliling seluruh planet. Hasilnya, wah akurat banget untuk zaman itu. Tapi, ada masalah besar sama metodenya Eratosthenes. Ribet banget logistiknya. Butuh 2 lokasi yang jauhan, terus koordinasinya harus sempurna. Dan disinilah jeniusnya Al-Biruni kelihatan. Dia nemuin cara buat ngelakuin hal yang sama, sendirian, cuma dari satu lokasi. Gimana coba caranya? Nah, disinilah muncul tokoh utama kita. Seorang jenius yang berhasil mecahin masalah ini. Namanya Al-Biruni. Dia ini bukan ilmuwan kaleng-kaleng. Sampai-sampai majalah UNESCO aja ngejulukin dia jenius universal. Kenapa? Soalnya dia ahli di hampir semua bidang ilmu. Astronomi, matematika, geografi, sejarah, farmasi, wah banyak banget. Dia juga beruntung karena hidup di waktu dan tempat yang pas. Zaman keemasan Islam dengan pusat intelektualnya di Baitul Hikmah Baghdad itu ibarat Silicon Valley-nya ilmu pengetahuan saat itu. Para pemimpinnya sangat menghargai ilmu dan rela bayar mahal buat nerjemahin buku-buku dari seluruh dunia. Buat ngitung semua itu, Al-Biruni pakai alat canggih ini, Astrolab. Anggap aja ini smartphone-nya abad ke-11. Alat ini bisa jadi GPS, bisa jadi jam, kalender, alat ukur ketinggian, bahkan buat nentuin waktu sholat dan arah kiblat. Ini alat kunci dalam metodenya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana ceritanya Al-Biruni cuma modal gunung sama Astrolab bisa ngukur seluruh planet? Oke, langkah pertama persiapan dulu. Dia harus tahu persis tinggi gunung yang mau dia naikin. Caranya, dia ngukur sudut ke puncak dari 2 titik yang beda, terus dia ukur juga jarak antara 2 titik itu. Nah, pakai rumus trigonometri sederhana, dia bisa nerjemahin sudut sama jarak tadi jadi angka pasti tinggi gunungnya. Nah, ini bagian paling kerennya. Dari puncak gunung, dia pakai Astrolab buat ngukur sudut turunnya cakrawala. Pengukuran ini digabungin sama tinggi gunung yang udah dia tahu, seolah-olah ngebentuk segitiga siku-siku raksasa yang satu sudutnya di puncak gunung, satu lagi di cakrawala, dan sudut siku-sikunya ada di pusat bumi. Pakai sedikit trigonometri lagi, dia bisa ngitung panjang salah satu sisi segitiga itu, yaitu jari-jari bumi. Kalau jari-jarinya udah dapat, ngitung kelilingnya kan gampang. Dan angka yang dia temukan adalah
40.225 kilometer. Terus seakurat apa sih angka itu? Ini nih yang bikin melongo. Dibandingin sama pengukuran satelit modern, perhitungannya cuma meleset kurang dari 1%. Bayangin kurang dari 1%. Gila kan? Sebuah pencapaian yang benar-benar luar biasa untuk 1000 tahun yang lalu. Oke, tapi mungkin Anda mikir, buat apa sih repot-repot ngitung ginian? Kenapa susah-susah banget bikin perhitungan rumit begini? Jawabannya, ternyata menghubungkan sains yang rumit sama tujuan yang sangat praktis, bahkan spiritual. Jadi, alasan utamanya ternyata untuk menentukan arah kiblat dengan super akurat. Soalnya, untuk tahu arah yang benar ke Mekah, dari manapun kita berada di dunia, kita harus tahu persis seberapa besar kelengkungan bumi. Soalnya gini, jarak paling dekat antara dua titik di bola itu bukan garis lurus kayak di peta, tapi jalur melengkung yang namanya lingkaran besar. Contohnya, dari Washington, arah terpendek ke Mekah itu sebenarnya agak ke timur laut, bukan tenggara. Nah, buat ngitung jalur ini, tahu ukuran pasti bumi itu penting banget. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Kisah Al-Biruni ini ngingetin kita kalau sains sejati itu bukan soal asumsi apalagi teori konspirasi. Sains itu soal akurasi, soal nyari cara buat ngukur dan mahamin dunia kita dengan bukti yang nyata. Ini jadi bikin kita mikir ya, dengan semua teknologi canggih yang kita punya sekarang, kadang kita lupa sama kekuatan dasar dari pengamatan, kecerdasan, dan matematika sederhana. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Kira-kira hal luar biasa apa yang bisa kita ukur hari ini hanya dengan kecerdasan dan alat yang sederhana?